Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Ustadz Timothy Al-Awal. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas kajian Nabi Isa adalah kalimatullah menurut Quran Surah An-Nisa ayat 171 dan Al-Quran adalah kalimatullah juga dalam Surah Al-An'am ayat 114 sampai dengan 115. Dan pertanyaannya, mengapa hanya Al-Quran yang dibela Ibnu Hanbal sebagai kalamullah yang qadim dan dia tidak dikatakan ciptaan atau makhluk? Nah, ini merupakan suatu respon kita bahwa banyak saudara muslim yang sudah mulai mereaksi pandangan Jahm bin Safwan yang dulu dibahas dan diangkat oleh Pak Gracia Pelo, yang sebelumnya ini juga bersumber dari informasi Pak Bambang Nursena yang menggunakan referensi akurat bahwa Nabi Isa itu disamakan dan Al-Quran oleh kalangan Mu'tazilah untuk menghadapi kalangan-kalangan Ahlul Sunnah wal Jamaah yang percaya Al-Quran itu adalah qadim, sedangkan Nabi Isa adalah makhluk. Nah, mau tahu lanjut pembahasan ini? Mari kita simak video berikut ini. Seperti yang Bapak Ibu Saudara sekalian lihat, kita akan menggunakan tiga literatur. Dua di antaranya adalah literatur yang sebelumnya diangkat oleh Pak Gracia Pelo yang berjudul Dialog Tritunggal Gereja Timur yang membahas pandangan Jahm bin Safwan. Yang kedua, ini adalah sumber rujukan utama yang dipakai oleh Pak Gracia Pelo dari tulisannya Bambang Nursena, terjemahan percakapan Timotius Al-Awal dan Khalifah Al-Mahdi pada abad ke-8. Ini merupakan dokumen yang sangat menarik karena ini adalah dokumen abad ke-8. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan tafsir Ibnu Abbas yang ini adalah terjemahan dari saudara Malaysia, di mana kita akan melihat dalam Quran menunjukkan Ibnu Abbas sepakat bahwa Nabi Isa dikatakan kalimatullah dan Al-Quran adalah kalimatullah. Oke. Pertama saya akan mengangkat dari tulisannya Bambang Nursena, percakapan Timotius Al-Awal dan Khalifah Al-Mahdi halaman 62. Saya tidak akan membuat referensinya yang dicantumkan seperti biasa, karena ini akan dikutip secara sempurna oleh Pak Gracia Pelo yang nanti akan saya tunjukkan. Mari kita simak berikut ini. Jahm bin Safwan, seorang tokoh Mu'tazilah, menyatakan dalilnya bagi mereka yang mengimani kekekalan Al-Quran, qadimul Quran dan baqa'nya Al-Quran. Saya temukan dalam kitabullah suatu ayat yang membuktikan bahwa Al-Quran itu ciptaan. Firman Allah, Al-Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu, yang artinya adalah Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasulullah dan firman-Nya. Sekarang kalau Isa yang disebut firman Allah dikatakan ciptaan atau makhluk, tetapi mengapa Al-Quran bukan ciptaan yang disebut ghairul makhluk? Sekilas, pandangan ini sudah direspon oleh Ibnu Hanbal, seorang ulama utama yang membela qadimul Quran pada zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Kita baca di sini, di kemudian hari, kesulitan yang dilontarkan Jahm bin Safwan ini dijawab oleh Ahmad bin Hanbal dalam bukunya Ar-Rad Al-Janiyat wa Al-Janadiqah, bahwa untuk Al-Quran dipergunakan istilah kalam, sedangkan untuk Isa digunakan istilah kalimah. Kata kalimah yang diterapkan bagi Isa, menurut Ibnu Hanbal, menekankan bahwa ia diciptakan. Maksudnya akibat efek dari kata kun ya adalah jadilah. Bukan kun itu sendiri yang disebut sebagai kalamun nafsi, sebagai kalam Allah yang qadim dan bukan makhluk. Ini agak aneh ya, karena nanti kita akan lihat dalam Al-Quran itu disebut juga dengan kalimatullah. Nah, coba kita lihat bagaimana dengan pendapat dari Pak Gracia Pelo yang mengutip buku ini juga. Di dalam bukunya Pak Gracia Pelo ini mengutip sumber yang sama dari Pak Bambang Nursena. Coba kawan-kawan lihat dari footnote 144 di situ. Ini dikutip dari Abdiyah Akbar Abdul Haq, sharing your faith with a Muslim. Oke. Dan ini dikutip juga oleh pendekatan metodologi dalam Ahmad Ibnu Hanbal Ar-Rad Al-Janikah. Ini kawan-kawan bisa baca di sini aja ya. Makanya saya tidak membuat kutipan di bawah karena sudah diwakilkan oleh Pak Gracia Pelo dalam bukunya. Oke, saya juga tidak akan membaca ini secara lengkap karena tadi kita sudah baca ya. Sekarang kita lanjut. Ini adalah suatu responan Pak Bambang Nursena yang mengutip bahwa Al-Quran itu juga adalah kalimatullah seperti pandangan Ibnu Hanbal yang salah
Kenapa saya katakan salah? Karena dia belum meneliti bahwa ayat Al-Quran mengatakan Al-Quran itu juga disebut kalimatullah selain kalamullah. Oke? Coba kita baca di sini. Dari halaman 62 sampai 63. Dalam Al-Quran sendiri, baik kata kalam maupun kalimah, keduanya diterapkan untuk Al-Quran tanpa pembedaan. Dalam surah Al-An'am 114 sampai dengan 115 mengenai nuzulnya Al-Quran disebutkan La mubaidila lil kalimatihi, tidak seorang pun dapat mengubah kalimahnya. Juga surah Al-Araf 158 menyebutkan agar kita yauminu billahi wa kalimatihi, beriman kepada Allah dan kalimahnya. Maksud pembahasan tersebut bukan hanya untuk membantah dalil kaum Mu'tazilah dan menyelamatkan paham keabadian Al-Quran, Qadimul Quran atau bakoknya Al-Quran, melainkan serentak pula untuk membedakannya dengan penerapan gelar yang disamakan bagi Al-Masih. Selanjutnya kawan-kawan bisa baca di sini lah ya, tanpa saya baca secara penuh. Tapi yang jelas, menurut Bambang Nursena, menurut Gracia Pelo, mereka sepakat bahwa dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalimatullah selain kalamullah. Seperti Nabi Isa digelari kalimatullah. Oke? Nah, apa efek dampaknya dengan istilah-istilah ini? Banyak saudara mengatakan, mungkin dari kalangan muslim mengatakan, itu pendapat dari kalangan-kalangan Kristen belum bisa dipercaya. Oke, sekarang kita menggunakan pendapat tafsir Ibnu Abbas yang diterjemahkan sendiri oleh kalangan-kalangan kawan kita dan saudara kita dari negara sebelah, yaitu dari negara Malaysia. Ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat dalam tafsir Ibnu Abbas yang saya kutip ini, Ibnu Abbas menafsirkan dalam Quran surah yang ke-7 ayat 158 dikatakan di sini secara terjemahannya ya. Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Kita langsung saja di sini dikatakan bahwa yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang umi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Dalam ayat ini katakan yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ayat 158 ini, menurut Ibnu Abbas, kawan-kawan bisa baca di sini, halaman 509. Beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, itu bisa mengacu kepada kitab sucinya, yakni Al-Quran. Itu baru satu penafsiran dari Ibnu Abbas. Tapi jika Anda membacanya dengan kalimatihi, maka tafsir lafaz ini menurut Ibnu Abbas, sekali lagi Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad. Menurut Ibnu Abbas adalah beriman kepada Isa. Oke? Memang dikatakan di sini karena Isa tercipta menjadi seorang makhluk. Oke, kita sepakat. Karena ini adalah tafsir Al-Quran. Walaupun saya bukan muslim, tapi saya membacanya secara tekstual. Tapi yang perlu kita tegasi, Ibnu Abbas sekali lagi mengatakan Al-Quran dan Nabi Isa adalah kalimatullah. Lalu bagaimana cara kita memahami ini? Bagaimana cara saudara muslim mau mengelak lagi pendapat Jahm bin Safwan yang jelas-jelas mengatakan kalau ahlul sunnah percaya Al-Quran itu qadim dan dia adalah azali, kenapa mereka tidak adil terhadap Nabi Isa? Seandainya mereka percaya seperti itu, faktanya Nabi Isa menurut Islam adalah ciptaan. Harusnya Al-Quran secara kalam nafsi dan kalam lafzi adalah tercipta menurut Jahm bin Safwan. Jadi Ibnu Abbas dan Jahm bin Safwan sepakat menurut tafsir ini. Coba kita simpulkan dalam argumentasi falasi. Saudara muslim meyakini Nabi Isa benar-benar Nabi ciptaan. Gelar kalimatullah bagi Nabi Isa adalah karena ia tercipta dari kun fa'yakun. Lalu, Nabi mana yang pernah menyandang gelar kalimatullah selain Nabi Isa? Itu adalah tantangan kita. Untuk mereka yang mengatakan Nabi Isa sama dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Isa sama dengan manusia biasa, di mana manusia adalah kalimatullah. Ya. Kedua, biasa tafsiran dadakan saudara kita, saudara muslim, menggunakan surah Al-Imran ayat 59. Nabi Isa tercipta seperti Nabi Adam. Oke, anggaplah itu adalah argumentasi kebenaran bagi mereka. Lalu kenapa Al-Quran sebagai kalam atau kalimatullah secara lafadzi tidak mau dianggap ciptaan Allah? Padahal Quran surah Hud ayat yang 1 pernah digunakan Khalifah Al-Ma'mun sebagai bukti terciptanya Al-Quran. Nanti akan saya tunjukkan slide-nya ya. Nah, ini adalah dua argumentasi yang saya rasa tidak adil.
Jam bin Safar itu lebih adil daripada pendapat Ibnu Hanbal dan kalangan-kalangan ahlul sunnah yang menegakkan Quran sebagai kalamullah yang qadim dan ghairil makhluk. Tetapi Nabi Isa dianggap sebagai makhluk seutuhnya. Ya, kami tidak akan menyinggung saudara muslim kalau saudara muslim yang berpolemik ya, tidak mencari gara-gara dulu dengan konsep iman kekristenan. Ya, ini adalah terakhir. Saya minta maaf kawan-kawan karena saya tidak membuat ini dalam bentuk PPT. Tapi ini bersinambungan dengan pertanyaan saya tadi. Kenapa? Kalau saudara kita muslim percaya Nabi Isa sama seperti Adam sebagai ciptaan tapi tidak disebut kalimatullah. Ini juga pernah dipertanyakan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ini saya kutip dari Tariq Khulafah Imam Asyuti halaman 373. Mari kita baca di sini. Mereka tidak mampu membedakan antara Allah dengan makhluknya. Itu argumentasi oleh siapa? Khalifah Al-Ma'mun. Akibatnya mereka menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Oleh sebab itulah mereka menyatakan bahwa makhluknya maksudnya adalah Al-Quran bersifat kekal. Sekali lagi, Khalifah Al-Ma'mun menggunakan logika. Dan Allah tidak menciptakannya. Padahal Allah sendiri berfirman, surah Zukhruf ayat yang ketiga, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran, kata menjadikan Al-Quran. Itu yang menjadi garis bawahi. Surah Zukhruf ayat 3. Semua orang tahu bahwa apapun yang Allah jadikan adalah merupakan ciptaannya. Demikian dia adalah makhluknya. Mengutip surah Al-An'am ayat 1. Lalu dia berargumentasi yang lain lagi. Dalam surah Taha ayat 99. Bahwa kami kisahkan kepada Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dalam dua ayat ini Allah memberitahukan bahwa dia mengisahkan beberapa kisah yang setelah diciptakan. Bahkan surah Hud ayat 1 menegaskan menurut Khalifah Al-Ma'mun. Menurut Khalifah Al-Ma'mun, ayat-ayat disusun dan rapi menunjukkan Quran adalah ciptaan. Oke? Lalu ada suatu sindiran keras, saya tidak akan membacakan ini. Tapi yang jelas, Khalifah Al-Ma'mun menggunakan 3 dan 4 ayat untuk menunjukkan Al-Quran itu bukan ghairul makhluk, tetapi dia adalah makhluk. Seperti Nabi Isa. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang Maha Hidup memberkati.